Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah kedua sosok abadi itu pergi, tempat itu kembali tenang. Yang mulia, ucap Yuan Nandong dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Melepaskan mereka, apakah ini tidak berbahaya? Tentu saja ini berbahaya, tetapi aku juga tidak ingin mengambil risiko untuk menghancurkan tempat ini. Apalagi jika mereka terbunuh di tempat ini, yang ada rombongannya yang lain pasti akan terus berdatangan. Selain itu, aku juga ingin mereka tetap hidup dan melaporkan masalah di tempat ini pada pemimpin sucinya. Baik, Yang Mulia. Baiklah, mari kita pulang, ucap King Ruo sambil bergerak meninggalkan tempat itu dengan tenang. Di tempat lain, sus, kedua sosok abadi tersebut terus bergerak meninggalkan daratan kematian Siwang Zi dengan kecepatan puncak mereka. Saudara, mengapa kita harus pergi? Bukankah kita, ucap sosok abadi tingkat 3 berbicara, menjeda kata-katanya dengan wajah serius. Saudara, pemimpin suci sudah mengingatkan untuk tidak meremehkan pemimpin puncak Nanjin. Tapi sosok itu terlihat sangat lemah. Saudara, jangan bercanda. Jika dia lemah, lalu di mana saudara kita yang lain yang jelas-jelas sudah terbunuh di luar kawasan ini? Aku curiga ini adalah tindakannya, ucap sosok abadi tingkat 4 itu dengan serius. Lalu saudara, apa rencana kita? Kembali dan melaporkan masalah ini pada pemimpin suci. Baik, tapi bagaimana jika dia mengejar kita? Aku rasa tidak, jika dia ingin membunuh kita, mungkin sudah dia lakukan. Dan aku memahami bahwa dia melepaskan kita agar dapat melaporkan masalah ini pada pemimpin suci, agar kita tidak masuk ke tempat itu lagi. Sambil terus bergerak, meninggalkan tempat itu dengan tenang. Di tempat lain, sosok King Ruo, Yuan Nandong, dan Sisi Hujin terus bergerak mendekati Gunung Nanjin dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu singkat, ketiga kilatan cahaya kemasan tersebut akhirnya tiba di atas langit gunung tersebut. Lalu bergerak melewati segel perlindungan puncak Nanjin. Ketiga sosok tersebut bergerak dan mendarat di halaman istana puncak timur. Yang Mulia, ucap Yuan Qianfei dan Yuan Qiying yang hendak menemui Husan dan Tuhai, berlutut memberi hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih Yang Mulia. Menatap King Ruo, Sisi Hujin dan Yuan Nandong dengan heran. Qianfei, Qiying, kami baru saja kembali dari klan Shen Guoshi Sunhai. Apakah ada hal yang ingin dilaporkan? Tanya Yuan Nandong. Benar, Jenderal Besar. Sebelumnya kami ingin mengabari saudara Husan dan Tuhai, untuk melaporkan bahwa leluhur Ying Haotian telah kembali, jawab Yuan Qianfei. Baik, pertemuan akan kita laksanakan 3 jam lagi, ucap King Ruo. Baik, Yang Mulia, ucap semua orang dengan hormat, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah Yuan Nandong, Yuan Qiying, Yuan Qianfei, dan Sisi Hujin meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu bergerak memasuki aula istana dan beristirahat di tempat itu. Di tempat lain, Yuan Nandong, Yuan Qiying, Yuan Qianfei, dan Sisi Hujin bergerak meninggalkan istana puncak timur. Bergerak menuju istana puncak selatan dengan tenang. Qianfei, Qiying, kabari leluhur Haotian dan yang lainnya, ucap Yuan Nandong dengan tenang. Semua orang sudah berkumpul di istana puncak selatan, Jenderal Besar, ucap Yuan Qiying menjelaskan. Baik, jawab Yuan Nandong dengan tenang. Mereka terus bergerak dengan tenang, hingga akhirnya tiba di istana puncak selatan, yang disambut dengan tatapan heran Ying Haotian dan semua orang. Leluhur, kami berdua baru saja tiba bersama Yang Mulia, ucap Yuan Nandong menjelaskan. Bersama Yang Mulia, benar,
Kami baru saja kembali dari reruntuhan klan Sen Guoshi Sunhai bersama Yang Mulia, jawab Sisi Hujin, sambil menjelaskan pekerjaan mereka dan kemunculan King Ruo di tempat itu dengan detail. Membuat Ying Haotian dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu ternganga. Ternyata sepanjang malam Yang Mulia berada di reruntuhan klan Sen Guoshi Sunhai untuk menyelesaikan masalah di tempat itu. Yang Mulia benar-benar, ucap Ying Yumao menggelengkan kepalanya. Sebenarnya Yang Mulia ingin membawa kita setelah pertemuan hari ini, namun dirinya mendapatkan informasi penting dari tawanan yang ditangkap sebelumnya, jadi Yang Mulia khawatir akan ada kekuatan lainnya yang segera mendatangi tempat itu, dan ternyata benar ada 2 abadi dengan kekuatan abadi tingkat 3 dan tingkat tempat yang datang ke tempat itu. Yuan Nandong menjelaskan. Di tempat lain Istana Puncak Timur. 3 jam kemudian, King Ruo lalu mengeluarkan King Yongjun dari dalam dunia jiwa, serta memanggil Husan, Tuhai dan Murong Wende, lalu berbincang-bincang santai. Setelah pertemuan hari ini selesai, kita akan kembali ke kota bunga semi selatan, ucap King Ruo. Baik, penguasa muda. Ayah, apakah setelah peresmian kediaman klan Zengin di kota bunga semi selatan, kita akan pindah ke tempat itu? Tanya King Yongjun. Benar. Namun sebagian akan tetap berada di kota itu, untuk membangun jaringan kerja sama dengan kota-kota lainnya, jawab King Ruo. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tidak lama kemudian Ying Haotian dan rombongannya yang telah berkumpul di Istana Puncak Selatan, tiba di tempat itu. Hormat pada Yang Mulia, hormat pada Tuan Muda King Yongjun. Sambil berlutut dengan hormat, bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih Yang Mulia, ucap mereka dengan hormat, sambil berdiri, lalu menempati kursinya masing-masing. Setelah semua orang berada di kursinya masing-masing, dan suasana di tempat itu sudah tenang, King Ruo lalu meminta seorang pelayan menyajikan arak rumput kristal dan buah-buahan abadi. Leluhur, para jenderal, senang berjumpa dengan kalian dalam keadaan sehat seperti ini, ucap King Ruo dengan ramah. Kami juga senang dapat melihat Yang Mulia kembali, jawab mereka dengan gembira. Leluhur, jenderal, sebelumnya aku telah mendapatkan laporan perkembangan pembangunan, dan aku juga sudah memeriksanya, dan semuanya berjalan dengan baik, terima kasih kerja sama kalian. Namun ada sedikit permintaan dariku, yaitu gerbang teleportasi yang menghubungkan Gunung Nanjing dan kota bunga semi selatan untuk segera dipercepat, ucap King Ruo, sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi ratusan kubik batu giok merah dan batu giok biru, serta berbagai jenis keperluan lainnya pada Sisi Hujin. Baik, Yang Mulia, dengan sikap hormat. Selain itu, aku juga ingin menempatkan mutiara 5 bayangan naga di puncak selatan yang akan menjadi pusat misi rahasia, ucap King Ruo sambil memberikan mutiara tersebut pada Yuan Nandong, dan menjelaskan cara menggunakannya dengan detail. Ini benar-benar pusaka yang luar biasa, ucap Ying Yumao dengan takjub. Benar, ucap King Ruo, sambil menjelaskan keberhasilannya mengumpulkan klan keluarga Sen Luo cabang. Klan Sen Luo cabang kedua, klan Sen Hao, Sen Fang, Sen Mu, Sen Li, Sen Zhenwu. Lalu Yang Mulia, bagaimana dengan anggota klan yang masih belum ditemukan? Tanya Yuan Nandong. Pencarian akan dilanjutkan setelah kediaman klan Sen Zengin di kota bunga semi selatan selesai diresmikan, jawab King Ruo. Baik, Yang Mulia. Baiklah. Lalu apakah dalam waktu dekat akan ada yang memasuki masa peralihan kekuatan? Tanya King Ruo. Ada, Yang Mulia, 2 komandan puncak utama, 2 komandan puncak selatan, selain itu ada juga 3 prajurit terbaik, ucap Ying Yumao menjelaskan. Baik, bantu mereka dengan sumber daya yang cukup, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan pada Ying Yumao yang berisi beberapa mutiara jiwa abadi dari para abadi dan anggota organisasi rahasia langit yang dia bunuh sebelumnya. Baik, apakah ada pertanyaan? Tanya King Ruo. Ada Yang Mulia, dan ini mengenai peningkatan kekuatan pasukan kita. Apakah Yang Mulia punya solusi? King Ruo menganggukkan kepalanya.
Peningkatan kultivasi memerlukan waktu yang cukup lama dan dukungan sumber daya yang memadai. Aku berencana akan menggunakan Puncak Utara sebagai pusat latihan dan menciptakan medan ruang dan waktu dengan kecepatan waktu hingga beberapa kali lipat di Istana Puncak Utara. Apa pendapat kalian mengenai hal ini? Baik, Yang Mulia, kami sangat setuju, jawab semua orang dengan hormat. Yuan Qianfei, Hu Mingjin, tugas pengawasan dan pengelolaan tempat itu aku serahkan pada kalian berdua. Baik, Yang Mulia, dengan hormat. Baiklah, lalu apakah ada hal penting lainnya yang ingin kalian sampaikan? Pertanyaan King Ruo membuat semua orang di tempat itu yang sebelumnya begitu gembira, langsung terdiam dan saling berpandangan. Ini adalah pertemuan terbuka, dan kalian bisa menanyakan dan mengutarakan apa saja, ucap King Ruo dengan ramah. Yang Mulia, ini mengenai organisasi rahasia langit, dan status Anda sebagai buronan mereka, ucap Ying Haotian dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Keberadaan mereka akan menjadi halangan besar bagi kita untuk membangun kekaisaran Shen Luo yang agung, namun kalian tidak perlu khawatir, karena aku juga sudah memikirkan rencana tersebut. Yang perlu kalian lakukan saat ini adalah meningkatkan kekuatan dan tetap berhati-hati. Kata-kata King Ruo membuat mereka yang sebelumnya begitu khawatir, akhirnya merasa tenang. Baik, Yang Mulia, jawab mereka dengan yakin. Mereka adalah organisasi rahasia yang mengatasnamakan keadilan dalam bertindak, sehingga aku yakin mereka tidak akan bertindak sembarangan meskipun mereka mengetahui bahwa aku adalah sosok yang mereka cari. Selain itu, kita juga harus mengubah pola pikir kita. Jika mereka memiliki kekuatan besar, lalu mengapa mereka tidak membangun kekuatan besar seperti kita, ucap King Ruo sekali lagi, membuat mereka semua benar-benar tenang. Yang Mulia, sebelumnya kami bahkan telah membahas masalah ini, dan membicarakannya sepanjang malam, ucap Ying Yumao menjelaskan, membuat King Ruo tersenyum kecil. Kekhawatiran kalian adalah sesuatu yang wajar, namun dengan situasi seperti ini jangan menempatkan diri sebagai orang yang diburu, tetapi tempatkanlah pikiran kita sebagai orang yang memburu mereka, ucap King Ruo. Baik Yang Mulia, setelah membicarakan banyak hal di tempat itu, King Ruo lalu mengakhiri pertemuan tersebut. Mari kita ke Puncak Utara, ucap King Ruo. Baik Yang Mulia, jawab semua orang dengan hormat. Sus, sus. Rombongan tersebut bergerak dengan tenang, hingga akhirnya tiba di Puncak Utara. Di tempat tersebut King Ruo lalu membagi tempat, mulai dari tempat latihan bela diri, teknik dan jurus, lalu membuat segel tangan, menciptakan 7 pilar emas yang mengelilingi istana utama. Setelah menciptakan ke-7 pilar emas penopang segel, King Ruo melepaskan segel emas yang mengatur arus kecepatan ruang dan waktu di tempat itu. Yang Mulia, ini ucap Yuan Qianfei dengan penasaran. 100 hari di dalam istana ini, hanya 1 hari di dunia luar, jadi siapapun yang masuk ke tempat ini, harus mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Maksud Yang Mulia? Tanya Hu Mingjin. Segala sesuatu pasti memiliki risiko, kecepatan dan kekuatan arus ruang dan waktu di tempat ini berlawanan dengan aturan langit dan bumi, sehingga berpengaruh langsung pada kekuatan jiwa seseorang. Jadi siapapun yang berlatih di tempat ini harus mempersiapkan dirinya dengan baik, jawab King Ruo, sambil menjelaskan aturan-aturan yang ada di tempat itu. Baik, Yang Mulia, ucap semua orang dengan hormat. Setelah membuat tempat pelatihan khusus di Istana Puncak Utara, King Ruo lalu membawa semua orang ke Puncak Barat. Di tempat lain, di dalam dunia jiwa, di dalam segel bola emas yang mengurung klan keluarga cabang pertama, Luo Jiaolai yang sedang berkultivasi dengan tenang tiba-tiba dikejutkan dengan suara King Ruo yang berbicara pada pikirannya. Ayah, Paman, ada pesan dari penguasa muda, meminta kita untuk bersiap-siap, ucapnya dengan serius. Sambil membangunkan semua orang yang sedang berkultivasi dan beristirahat di dalam segel bola emas tersebut. Baik, ucap semua orang dengan gembira, dengan perasaan berdebar-debar. Laier, apakah itu artinya kita sudah tiba di kota bunga semi selatan? Tanya Luo Ri. Ayah, aku masih belum bisa menjawab,
Karena penguasa muda tidak menjelaskan hal itu, jawabnya sambil meminta semua orang tetap tenang. Di dalam segel bola emas yang membawa anggota keluarga cabang kedua, Luo Zhao yang juga sedang beristirahat bersama Luo Weiyuan, Luo Songhong dan sepupunya, Luo Xiang'an, Luo Yunning, dan Luo Qijing, juga mendapat kabar dari King Luo. Paman, tetua, ada perintah dari penguasa muda, meminta kita untuk bersiap-siap, ucapnya dengan serius. Sambil membangunkan semua orang yang sedang berkultivasi dan beristirahat di tempat itu. Tidak lama kemudian saat mereka sedang mempersiapkan diri, tiba-tiba segel bola emas yang mengurung mereka bergetar, seperti bergerak meninggalkan tempatnya. Di luar dunia jiwa, halaman istana puncak barat yang sebelumnya merupakan kediaman Wan Xin, jenderal utama dari ras rubah api ekor 9. Ying Haotian dan rombongannya dibuat tercengang saat segel bola emas raksasa muncul di hadapan mereka. Sus! Kedua segel bola emas yang membawa anggota klan Shen Luo cabang pertama dan anggota klan Shen Luo cabang kedua tersebut mendarat di halaman istana dengan perlahan. Tidak lama kemudian, kedua segel bola emas tersebut membias dan lenyap secara perlahan. Menampilkan 5.000 orang di cabang keluarga pertarna, dan 7.000 orang di keluarga cabang kedua, yang terdiam mematung dengan wajah tercengang. Hormat pada penguasa muda, ucap Luo Zhao dan Luo Jiaolai, memimpin semua orang yang mematung tersebut, berlutut, lalu bersujud di hadapan King Luo dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Luo. Terima kasih, penguasa muda, ucap semua orang dengan hormat dan gembira. King Luo lalu memanggil Luo Jiaolai, Luo Jingqi, Luo Eryi, Luo Xidan, dan Luo Wonin dari keluarga cabang pertama, Luo Zhao, Luo Weiyuan, Song Hong, Luo Siwu dan Luo Huachun dari keluarga cabang kedua untuk naik ke atas panggung. Kedua patriark dan masing-masing tetua dari kedua keluarga cabang tersebut bergerak, menghampiri King Luo dengan perasaan gembira. Penguasa muda, ucapnya sekali lagi, sambil berlutut di hadapan King Luo dengan hormat. Bangunlah, ucap King Luo dengan ramah. Terima kasih, penguasa muda. Setelah suasana di tempat itu benar-benar tenang, King Luo lalu mengarahkan pandangannya pada Ying Haotian dan rombongannya, serta seluruh anggota klan Shen Luo. Saat ini kita sudah berada di kawasan terlarang Gunung Nanjin Puncak Barat, dan mulai hari ini, tempat ini akan menjadi kediaman kita, ucap King Luo membuat suasana di tempat itu menjadi riuh, penuh dengan sorak gembira. Terima kasih penguasa muda, ucap mereka dengan penuh kegembiraan, sambil sekali lagi bersujud di hadapan King Luo. Bangunlah, ucap King Luo dengan gembira. Terima kasih penguasa muda, menatap King Luo dengan penuh kekaguman dan hormat. Setelah suasana di tempat itu tenang kembali, King Luo lalu kembali berbicara. Dan di sisiku ini, adalah para pelindung kita semua, ucapnya sambil memperkenalkan sosok Ying Haotian, Ying Yumao, Ying Tachun, Yuan Nandong jenderal utama puncak selatan berserta keempat jenderal bawahannya, Yuan Qiying, Yuan Qiyunfei, Mao Ling dan Mao Xiang. Sisi Hu Jin, jenderal puncak timur dengan jenderal bawahannya, Sisi Feng Yue, Sisi Tanxian, Hu Bian dan Hu Mingjin, serta menjelaskan kedudukan dan kekuatan mereka dengan detail, membuat Luo Weiyuan semua anggota klan Shen Luo tersebut mematung. Para pelindung, terima kasih, ucap mereka sambil berlutut dengan hormat, namun dengan segera digantikan oleh Ying Haotian. Saudara sekalian, kami adalah pelayan yang mulia King Luo, itu artinya kedudukan kita sama. Sambil minta semua orang untuk berdiri. Terima kasih, leluhur, ucap mereka dengan hormat. Baik, karena hari juga sudah sore, aku ingin kalian beristirahat. Jenderal Sisi Feng Yue, Jenderal Sisi Tanxian akan mengarahkan kalian untuk membantu kalian menemukan tempat tinggal, dan aku juga ingin menegaskan bahwa tidak akan ada lagi keluarga cabang pertama atau kedua, karena mulai hari ini kalian adalah satu, ucap King Luo, sambil mengarahkan pandangannya pada Luo Weiyuan dan Luo Jingqi, serta meminta izin pada mereka yang akan meninggalkan tempat itu untuk kembali ke kota bunga Semi Selatan.
Baik penguasa muda, jawab mereka dengan hormat. Baiklah, aku pergi dulu, ucap King Ruo sambil membawa King Yongjun, Murong Wende, Tu Hai, Husan, Luo Jiaolai dan Luo Zhao meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo dan rombongannya meninggalkan tempat itu, Ying Haotian lalu mengambil alih urusan di tempat itu. Saudara sekalian, kita memiliki cara yang berbeda untuk memanggil Yang Mulia King Ruo. Kami para pelayannya, memanggilnya dengan cara kami, namun hal itu tidak mengurangi makna dan keberadaannya sebagai pemimpin sejati kita, ucap Ying Haotian, sambil menjelaskan beberapa aturan penting di tempat itu dengan detail. Setelah menjelaskan beberapa aturan di tempat itu, Ying Haotian, Ying Yumao dan Ying Tajun lalu meninggalkan tempat itu. Setelah ketiga leluhur elang emas tersebut, dan para jenderal pemimpin puncak lainnya meninggalkan tempat itu, Sisi Feng Yue dan Sisi Tanxian lalu mengambil alih urusan di tempat itu, dan mulai mengarahkan 12 ribuan anggota klan Shen Luo Tra pertama tersebut dengan tenang. Di tempat lain, sus, King Ruo dan rombongannya keluar dari wilayah terlarang Gunung Nanjin, menuju wilayah terluar Gunung Selatan. Penguasa, ucap Luo Zhao dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Bukankah kita akan pergi ke kota bunga semi selatan? Lalu mengapa penguasa muda tidak membawa salah satu jenderal untuk mengarahkan mereka yang berada di luar wilayah terlarang? Tenanglah, sudah ada komandan pasukan yang berjaga. Selain itu aku ingin kekuatan utama kita di dalam wilayah terlarang tetap menjadi rahasia, jawab King Ruo menjelaskan. Baik, penguasa muda, jawab Luo Zhao dengan hormat. Sambil berbincang-bincang santai mereka akhirnya tiba di halaman istana, yang akan menjadi pusat pemerintahan Kekaisaran Shen Luo yang agung. Mereka mendarat di tempat itu dengan perlahan. Yang mulia, Tuan Muda, ucap komandan pasukan dari klan Shen Guo Shisuanwu, komandan pasukan dari klan Shen Fengwu dan komandan dari puncak selatan, menyambut kedatangan King Ruo dan rombongannya berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah keempat komandan pasukan tersebut berdiri, King Ruo lalu menjelaskan tujuannya dengan detail. Mulai dari tugas, hingga aturan-aturan pada mereka. Tugas ini aku serahkan pada kalian, ucapnya. Baik Yang Mulia. Setelah memberikan pengarahan pada keempat komandan tersebut, King Ruo lalu mengeluarkan segel bola emas yang membawa anggota klan Shen Hao, Shen Fang, Shen Zhenwu, dan Shen Mu, Shen Lin dari dalam dunia jiwa. Bola-bola emas itu muncul dari kehampaan, lalu mendarat di halaman istana dengan perlahan. Tidak lama kemudian, segel bola emas tersebut membias dan lenyap dari tempat itu, menampilkan Hao Yili dengan 3.000 anggota keluarganya, Fang Yun dengan 5.000 orang anggota keluarganya, Zhen Wulu dengan 1.500 orang anggota keluarganya, Mu Gang dengan 25 orang, dan Lin Minsen dengan 5 orang. Hormat pada penguasa muda, ucap mereka sambil bersujud dengan hormat. Berdirilah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih, penguasa muda. Hao Yili, Fang Yun, Zhen Wulu, Mu Gang, Lin Minsen, mulai saat ini Gunung Nanjin akan menjadi pusat pemerintahan Kekaisaran Shen Luo yang agung, ucap King Ruo menyebutkan nama pemimpin kelompok tersebut dan menjelaskan tempat itu pada mereka. Terima kasih, penguasa muda, ucap mereka dengan gembira. Sebelumnya aku memang ingin membawa kalian ke kota bunga semi selatan, namun ada perubahan rencana. Selain tempat tinggal di sini sudah tersedia, aku juga ingin kalian membantu pembangunan di tempat ini. Selain itu, aku juga menegaskan bahwa mulai hari ini kalian akan tinggal di tempat ini. Komandan Quan Wuxia, Feng Wunan, Yuan Bian dan Komandan Mao Su akan mengarahkan dan menjelaskan semua aturan di tempat ini, ucap King Ruo. Baik, penguasa muda, jawab mereka dengan hormat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanya King Ruo. Tidak ada, penguasa muda. Baiklah, ucap King Ruo lalu memperkenalkan Luo Zhao, Luo Jiaolai, Tu Hai, Husan, Murong Wende dan King Yongjun pada mereka. Setelah menjelaskan beberapa hal,
King Ruo lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. "Hormat pada penguasa muda, dan Tuan Muda King Yongjun," ucap mereka sambil berlutut, menatap kepergian King Ruo meninggalkan tempat itu dengan hormat. Setelah King Ruo pergi, Yuan Bian lalu mengambil alih urusan di tempat itu dengan menjelaskan beberapa aturan, dan mengarahkan mereka menuju tempat kediamannya masing-masing. Di tempat lain, lembah selatan Gunung Nanjin. King Ruo yang sedang bergerak membawa rombongannya meninggalkan tempat itu tiba-tiba menghentikan pergerakannya, dan meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan. "Tunggu aku di perbatasan daratan kematian Siwangzi," ucap King Ruo. "Ayah, apakah telah terjadi sesuatu?" tanya King Yongjun dengan serius. King Ruo menggelengkan kepalanya. "Tenanglah, semuanya baik-baik saja. Setelah urusan selesai ayah akan menyusul kalian." "Baik, ayah." Dengan sikap hormat, lalu membawa Luo Zhao dan rombongannya meninggalkan tempat itu. 15 menit kemudian setelah King Yongjun dan rombongannya meninggalkan lembah gunung tersebut, tiba-tiba King Ruo bergerak naik ke atas langit. Sus! Sosoknya melesat, melewati awan hingga berhenti di wilayah kehampaan, muncul di hadapan 5 sosok abadi yang mengawasi tempat itu dengan diam-diam. "Kalian!" ucapnya dengan wajah memerah, menatap 5 sosok yang tampak terkejut dengan tatapan tajam. "Zhenyin Ruo, ternyata kamu adalah pemimpin puncak Gunung Nanjin," ucap salah satu dari sosok itu, tersenyum santai, membuat King Ruo langsung terdiam. Di hadapan kelima sosok abadi itu, King Ruo terdiam, menyelidiki sosok yang mengenali dirinya dengan seksama. "Zhenyin Ruo, apakah kamu bisu?" Dengan tatapan santai, "Apa yang kalian lakukan di tempat ini?" tanya King Ruo dengan sikapnya yang tenang. "Ini adalah kawasan bebas, lalu apa yang salah dengan hal itu?" jawab sosok lainnya berbicara. "Benar, ini adalah kawasan bebas, tapi kalian mengawasi kami," ucap King Ruo. "Zhenyin Ruo, kamu menuduh kami tanpa bukti. Benar-benar arogan, apakah seperti ini caramu memperlakukan orang lain? Sebagai orang yang bertanggung jawab dengan tempat ini, apakah salah jika aku bertanya, apalagi sudah hampir 5 jam kalian berada di tempat ini, apakah kalian bisa menjelaskannya? Apakah kamu mengaku sebagai pemimpin Gunung Nanjin? Lagi pula kami hanya beristirahat di tempat ini, lalu apakah itu salah?" Jawab sosok yang mengenalinya tersebut dengan santai. "Jika demikian silakan kalian beristirahat, tetapi jangan pernah mendekati kawasan Gunung Nanjin dan daratan kematian Siwangzi." Sambil bergerak meninggalkan tempat itu, "Zhenyin Ruo, apakah kamu tidak ingin berkenalan dengan kami atau menawarkan kami untuk singgah sejenak?" "Maaf, aku tidak tertarik," ucap King Ruo sambil meninggalkan kelima sosok tersebut, sambil melepaskan segel kabut langit ke atas langit Gunung Nanjin. "Pergi begitu saja, Zhenyin Ruo, ini bukanlah kebiasaanmu, apakah kamu takut? Berbicara dengan kalian hanya membuang waktu saja," jawab King Ruo sambil terus bergerak. "Sepertinya kamu sedang terburu-buru untuk pergi ke kota bunga semi selatan, apakah kamu sudah mendapat izin dariku?" Kata-kata sosok tersebut membuat King Ruo yang sebelumnya tidak ingin berurusan dengan mereka langsung menghentikan pergerakannya. "Ternyata kamu Nangong Singtai." King Ruo menebak sambil membalikkan badannya, menatap sosok tersebut dengan tajam. "Oh, ternyata kamu juga mengetahui identitasku," ucapnya tersenyum santai. King Ruo yang tidak menyangka jika tebakannya benar, tersenyum santai. "Kebetulan sekali, sebelumnya aku memang ingin mencarimu di kota bunga semi selatan, ternyata kamu mendatangiku." Sambil bergerak mendekati kelompok tersebut dengan tenang. "Apakah itu artinya kamu menerima kami?" Dengan tersenyum santai, King Ruo menggelengkan kepalanya. "Menganggap diri terlalu tinggi, tujuanku adalah membuat perhitungan denganmu," ucap King Ruo dengan tenang membuat Nangong Singtai langsung terdiam. "Perhitungan dengan orang-orangku? Apakah ini tidak ada hubungannya dengan kalian, tetapi ini ada hubungannya dengan misi yang telah dia terima dari Kaisar Wang Yunjing sebelumnya, yang telah menewaskan beberapa jenderal,
termasuk Feng Wuxiao, ucapnya dengan serius, membuat Nangong Xingtai semakin terdiam. Zhenyin Ruo, sepertinya kamu juga ingin mendirikan dinasti di tempat ini, apakah kamu sudah mendapat izin dari kami? Pemimpin kelompok tersebut mengalihkan pembicaraan. Jangan mengalihkan pembicaraan. Lagi pula siapa kalian hingga aku harus meminta izin? Apakah kamu tidak tertarik dengan rahasia Nangong Xingtai yang bisa selamat dalam misi itu? Dalam misi, bukankah kematian adalah hal yang pasti? Tidak tertarik dengan keberhasilan Nangong Xingtai, itu artinya kalian sudah mengetahui rahasia penting tersebut, ucap King Ruo dengan santai, sambil memanggil Ying Haotian dan rombongannya dengan diam-diam. Benar, itulah alasan kami mendatangi tempat ini, jawab sosok tersebut. Akhirnya kalian mengaku bahwa kalian mengawasi tempat ini. Benar, jika kami memang mengawasi tempat ini, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Menatap King Ruo dengan sombong. Membunuh kalian, ucap King Ruo yang tiba-tiba bergerak melepaskan pukulan pada sosok yang paling lemah di antara mereka. Duar, ledakan dahsyat bergema, menggetarkan wilayah kehampaan tersebut dengan hebat, melempar sosok yang terkena pukulan tersebut hingga ratusan meter. Zhenyin Ruo, apakah seperti itu caramu memperlakukan orang lain? Ucap pemimpin kelompok dengan murka. Bukankah sebelumnya kalian mempertanyakan kebiasaanku, dan seperti inilah caraku memperlakukan mereka yang mencoba memasuki tempat ini? Kamu, ucap sosok abadi tingkat 2 yang terkena pukulan tersebut memuntahkan darah segar, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Seranganku yang tidak seberapa ini saja sudah membuatmu memuntahkan darah, benar-benar lemah. Untuk kalian yang tidak ingin mati, maka tinggalkan tempat ini sekarang juga. Namun tidak untuk Nangong Xingtai. Dengan tatapan tajam, pergi. Apakah kamu pikir, ini adalah kesempatan terakhir, dan aku adalah orang yang tidak pernah bercanda dengan kata-kata. Sudah membunuh begitu banyak orangku. Apakah kamu pikir aku akan membiarkan masalah ini begitu saja? Menatap King Ruo dengan remeh, karena dengan sengaja menampilkan aura abadi tingkat 2 dari tubuhnya. Ternyata organisasi Pedang Langit, wilayah kekuasaan kalian itu ada di utara, bukan tempat ini. Aku membunuh mereka karena ingin memasuki tempat ini. Jika kalian tidak pergi, maka kalian pun akan mengikuti jejak mereka. Apakah kamu yakin menantang kami? Sudah membunuh begitu banyak orang kalian, apakah itu disebut dengan kerja sama? Jika ingin mati, maju saja. Jangan menggertak dengan kekuatan kalian yang tidak seberapa ini. Tantang King Ruo. Saudara, bagaimana ini? Berbicara pada rombongannya melalui telepati. Aku benar-benar sudah tidak sabar ingin membunuhnya, ucap Nangong Xingtai melalui telepati menatap King Ruo dengan tajam. Tunggu dulu, dia hanyalah pelayan, yang perlu kita lakukan saat ini adalah menangkapnya untuk memancing pemimpin puncak Nanjing keluar dan membunuhnya. Baik, melihat rombongan tersebut tidak ada yang bergerak, King Ruo kembali berbicara. Kalian ini sangat lucu, tidak mau pergi tetapi juga tidak mau menyerang, apakah kalian ingin menjadi patung di tempat ini? Atau sedang mengulur waktu untuk memanggil bantuan? Jangan sombong. Untuk menghadapi orang lemah seperti kamu, cukup dengan satu tebasan pedangku. Ucap pemimpin kelompok tersebut dengan sombong, menatap King Ruo dengan kesal. Matilah kau, ucapnya tiba-tiba bergerak menyerang, melepaskan tebasan pedang emas ke arah King Ruo. King Ruo yang sudah mempersiapkan diri dengan situasi tersebut segera menghindar, sambil melepaskan tebasan cahaya bulan. Duar, ledakan dahsyat bergema, saat serangan mereka beradu. Sus-sus, keempat sosok lainnya terdorong oleh gelombang ledakan hingga belasan meter. Sangat kuat, kekuatan ini bukan abadi tingkat 3, apakah dia juga menyamarkan kekuatannya? King Ruo membatin, saat ledakan serangan itu ikut mendorongnya. Apa? Bagaimana bisa? Ucap sosok tersebut menatap King Ruo yang terdorong hingga puluhan meter dengan heran. Ternyata pemimpin organisasi Pedang Langit hanya bisa membual, sangat lemah, bahkan tebasan pedang ini hanya membuat kulitku geli,
ucap King Ruo, memprovokasi, membuat wajah sosok tersebut memerah. Aku bukan pemimpin suci, tetapi... Kacung pemimpin suci, ucap King Ruo memotong kata-katanya, membuatnya semakin kesal. Kamu, bukankah sebelumnya kamu berlagak seperti seorang pemimpin suci? Ternyata hanya kacung. Kamu juga kacung klan Elang Emas, jadi juga jangan berlagak, ucapnya, sambil mengedarkan kekuatan puncaknya. Sus, lingkaran cahaya abadi tingkat 4 muncul di belakang punggungnya, bersamaan dengan munculnya 7 bilah pedang emas yang mengitari tubuhnya. Abadi tingkat 4, King Ruo membatin. Serang bersama-sama, aku ingin mencincang tubuhnya. Ucapnya memberi perintah pada Nangong Xingtai dan rombongannya. Kalian masih belum pantas untuk menghadapi Yang Mulia, ucap Ying Haotian, yang muncul bersama Ying Yumao dan Ying Tajun. Yang Mulia, mereka terkejut dan saling berpandangan, membuat mereka yang sebelumnya merasa mampu mendominasi suasana, kini sedikit ciut. Haotian, aku ingin kalian bermain-main bersama mereka. Baik, Yang Mulia, lalu bergerak menyerang Nangong Xingtai dan ketiga sosok lainnya. Sedangkan King Ruo masih berada di tempatnya menatap wakil pemimpin suci organisasi pedang langit yang masih mematung 100 meter di hadapannya. Dengan kekuatan yang tidak seberapa ini kamu masih berani datang dan menantangku, itu artinya kamu benar-benar mengantar nyawa. King Ruo kembali memprovokasi, bersamaan dengan ledakan dahsyat pertempuran Ying Haotian dan rombongannya yang mengguncang tempat itu. Kamu menatap King Ruo dengan tajam, namun masih belum bergerak dari tempatnya. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan aku lemah? Lalu mengapa diam? Kamu, ucapnya tiba-tiba menggerakkan tangannya, melepaskan tembakan ketujuh bilah pedang emas yang mengitari tubuhnya. Sus, ketujuh bilah pedang emas tersebut beradu dengan 7 bilah pedang Sueluo yang juga tiba-tiba muncul melindungi King Ruo. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema dengan tebasan pedang yang bergerak ke berbagai arah. Kamu juga seorang pelatih pedang, ucapnya terkejut, saat 5 bilah pedang Sueluo lainnya muncul, menyerangnya dengan ekstrim. Berpedang adalah sedikit keahlianku, ucap King Ruo sambil bergerak menyerang dan menghindar. Sedikit keahlian, tetapi dapat mengendalikan 12 bilah pedang, bajingan ini. Apakah dia meremehkanku? Menatap King Ruo dengan serius. Sus, sus. King Ruo terus bergerak, tanpa menghiraukan kata-kata sosok tersebut sambil mempelajari teknik serangan pedangnya. Sungguh membosankan. Apakah hanya ini kemampuanmu? King Ruo memprovokasi, sambil sesekali mengawasi Ying Haotian dan rombongannya yang mendominasi pertempuran tersebut. Bajingan ini ternyata dapat menahan teknik pedang emasku. Apakah dia benar-benar pemimpin puncak Nanjin? Membatin, tanpa berani meremehkan King Ruo yang terlihat begitu santai di hadapannya, yang kini mulai mendominasi serangan pedangnya. Sedangkan King Ruo yang ada di hadapannya terus bergerak dengan tenang sambil menahan ledakan petir dari pedangnya. Tidak lama kemudian, duar ledakan dahsyat bergema dengan 2 sosok lainnya tewas, terbunuh oleh Ying Haotian dan Ying Yumao, membuat pertempuran itu menjadi tidak seimbang. Haotian, sisakan Nangong Xingtai, sosok berjubah biru emas tersebut, ucap King Ruo sambil menahan serangan sosok yang ada di hadapannya. Baik, Yang Mulia, sambil meningkatkan serangannya. Di hadapan King Ruo, melihat 2 rombongannya telah terbunuh, sosok tersebut langsung meningkatkan kekuatan serangannya. Sus, sus. Ketujuh pedang emas tersebut kini semakin cepat, bergerak menyerang King Ruo dengan intens, namun secepat apapun pedang tersebut, tetap saja tidak dapat menembus pertahanan King Ruo. Apakah hanya ini kekuatan petinggi organisasi pedang langit yang sangat ditakuti itu? King Ruo terkekeh, membuat sosok itu semakin frustrasi. Duar, ledakan dahsyat bergema, saat salah satu dari rombongannya kembali terbunuh, yang kini menyisakan Nangong Xingtai yang kini menjadi bulan-bulanan Ying Haotian dan rombongannya. Sus, sosoknya tiba-tiba bergerak meninggalkan tempat itu, namun tubuhnya tiba-tiba terpental saat menabrak dinding transparan. Duar, sosoknya terdorong ke arah King Ruo. Kamu,
menatap King Ruo dengan serius. Swus, swus. Serangan pedang Sue Luo yang semakin cepat membuat sosok tersebut sedikit kewalahan. Hanya saja dirinya sedikit tenang, karena serangan pedang tersebut hanya mendominasi pada kekuatan serangannya. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema saat pedang-pedang tersebut terus beradu. Apakah hanya seperti ini kekuatannya? Menatap King Ruo dengan serius. Tidak lama kemudian Nangong Xingtai yang sebelumnya menjadi bulan-bulanan, terkapar bersimbah darah tanpa dapat menggerakkan tubuhnya. Oh tidak, ucap sosok tersebut dengan wajah khawatir. King Ruo yang khawatir Nangong Xingtai terbunuh, lalu bergerak meninggalkan sosok tersebut. Hao Tian, ucapnya sambil bergerak menghampiri Nangong Xingtai, menyegel tubuhnya dengan rantai besi hitam. Ying Hao Tian dan rombongannya yang memahami maksud King Ruo, lalu bergerak menyerang wakil pimpinan organisasi pedang langit tersebut. Sus, sus. Tembakan bola angin keemasan melesat, menyerang sosok tersebut dari berbagai arah dengan ekstrim, namun masih dapat dihalau oleh sosok tersebut. Ternyata dia tidak memiliki kemampuan hingga meminta para pelayannya untuk melawanku. Menatap King Ruo yang sedang berusaha mengambil mutiara jiwa abadi Nangong Xingtai. Duar, duar. Ledakan dahsyat terus bergema, saat tembakan bola angin emas yang terus beradu dengan tebasan pedangnya. Tidak jauh dari pertempuran dahsyat Ying Hao Tian dan rombongannya tersebut, King Ruo yang telah selesai menyegel Nangong Xingtai yang telah kehilangan keabadiannya tersebut, lalu menyegel sosoknya ke dalam cincin penyimpanan, lalu mengamati pertempuran Ying Hao Tian dan rombongannya dengan tenang. Hao Tian, kekuatan serangan pedangnya hanya terfokus pada satu pedang, sedangkan yang lainnya hanya pengecoh, ucap King Ruo, mengejutkan sosok tersebut. Apakah maksud yang mulia pedang dengan aura lemah tersebut? Tanya Ying Yumao. Benar, kekuatan utama serangannya ada pada pedang tersebut, jawab King Ruo dengan tenang. Bajingan ini ternyata selama ini dia sudah mengetahui kelemahan teknik ini, pantas saja seranganku tidak pernah berhasil. Membanting dengan perasaan kesal, sambil berusaha mencari cara untuk melarikan diri dari tempat itu. Zhenyin Ruo, jangan hanya bisa bicara. Jika kamu benar-benar hebat, lawan aku. Memprovokasi dengan tujuan agar dapat menjadikan King Ruo sebagai tawanan, dan melarikan diri dari tempat itu. Jangan menganggap diri terlalu tinggi, melawan kami saja kamu belum tentu mampu, apalagi melawan yang mulia, ucap Ying Hao Tian, membuatnya semakin yakin bahwa King Ruo adalah pemimpin puncak Nanjing. Benar, apalagi yang kamu hadapi sebelumnya bukan kekuatan utama yang mulia, jadi jangan banyak bicara. Ucap Ying Yumao, membuat sosok itu langsung terdiam. Bukan kekuatan utama, apakah kalian ingin mencoba menggertakku? Jika dia benar-benar kuat, lalu untuk apa dia tidak melawanku? Karena yang mulia ingin kami berlatih, dan memberikan kematian yang sulit padamu, ucap Ying Tajun. Memotong kata-katanya. Tanggapan Ying Hao Tian dan rombongannya membuat sosok itu tertawa terbahak-bahak. Cara kalian melindungi dan membela pemimpin kalian benar-benar hebat, sambil melepaskan serangan pedang emas terbang pada Ying Yumao dan rombongannya. Setelah beberapa waktu melihat Ying Yumao dan rombongannya masih belum mampu menjatuhkan sosok tersebut, King Ruo lalu bergerak maju. Yumao, mundurlah, ucap King Ruo, sambil bergerak mendekati sosok tersebut. Baik, yang mulia, sambil menjauh dari tempat itu. Sus. King Ruo bergerak, sambil melepaskan tembakan ke-12 bilah pedang Sue Luo. Treng. Ledakan suara petir yang berderak-derak dengan kilatan cahaya hitam keemasan muncul dari bilah-bilah pedang tersebut. Petir abadi kuno. Sangat cepat, sambil melepaskan serangan untuk menghalau tembakan pedang Sue Luo yang kini gerakannya hampir tidak terbaca. Duar. Ledakan dahsyat bergema saat kekuatan petir tiba-tiba menghantam dadanya. Oh tidak, petir abadi tanpa warna. Apakah dia seorang Shen Luo Trah pertama atau jangan-jangan dia? Ucapnya dengan wajah panik, terlempar hingga puluhan meter, menatap King Ruo yang terus bergerak melepaskan serangan. Duar. Ledakan dahsyat kembali menghantam punggungnya, mendorong sosoknya mendekat ke arah King Ruo yang bergerak ke arahnya. Oh tidak.
aku telah salah langkah dan meremehkannya. Membatin panik, saat darah segar mulai menetes dari sudut bibirnya dan terus terkecoh oleh serangan pedang Sui Luo yang menyerang dari berbagai arah. Duar, duar. Serangan petir tanpa warna yang tak terlihat kasat mata terus menghantam tubuhnya bertubi-tubi, membuatnya kini mulai kelimpungan. Siapa kamu sebenarnya? Memuntahkan darah segar dari mulutnya dengan daging punggung terkoyak dan kekuatan ki yang begitu kacau balau. Ini hanya baru 35% dari kekuatan seranganku. Apakah kamu ingin merasakan yang lebih lagi? Ucap King Ruo menggertak sambil melepaskan serangan petir abadi tanpa warna yang terus menghantam sosok tersebut dari berbagai arah. Serangan ini bahkan belum setengah dari kekuatannya. Oh tidak, sambil berusaha menghalau serangan pedang Sui Luo dan menahan hantaman petir abadi tanpa warna. Sus! King Ruo bergerak melepaskan aura abadi tingkat 3 Yin Zuo yang dipadukan dengan aura tingkat 4 Ying Huoi. Bersamaan dengan munculnya lingkaran cahaya emas di belakang punggungnya. Oh tidak, abadi tanpa tatanan, ucapnya panik sambil bergerak mundur melarikan diri dari tempat itu, lupa jika tempat itu telah tersegel. Duar, sosoknya terpental hingga terlempar kembali ke arah King Ruo, yang langsung disambut oleh serangan tapak petir tanpa warna. Duar, serangan tapak itu menghantam tubuhnya dengan telak, melempar sosoknya hingga terkapar di atas segel medan pertempuran abadi dengan tubuh bersimbah darah. Siapa kamu sebenarnya? Menatap King Ruo yang bergerak mendekatinya dengan wajah pucat pasi. Penguasa Nanjin, jawab King Ruo sambil melepaskan segel cakram emas langit Ling, yang langsung membentuk rantai emas yang melilit tubuhnya. Sen Guo Shiling, ucapnya terbata, menatap King Ruo dengan begitu ketakutan. Tidak ingin meremehkan sosok tersebut, King Ruo lalu melepaskan tembakan tombak emas teratai biru. Sus! Tombak tersebut menancap di dadanya, dan langsung menyerap kekuatannya dengan ekstrim. Tombak cahaya, siapa kamu sebenarnya? Sambil berusaha melepaskan diri dari tombak emas teratai biru, Seng Su niangin King Ruo, yang juga cucu Patriark Sen Guo Shi Ling Zong, ucap Ying Haotian berbicara pada pikirannya, membuat sosok itu langsung mematung. Selas, tebasan pedang Sui Luo muncul memotong tangan kanannya. Tutuan, ucapnya terbata, saat melihat Ying Yumao mengambil cincin penyimpanan dari potongan tangannya. Kamu telah menyinggung orang yang salah, bersiaplah dengan hukuman, ucap Ying Yumao berbicara melalui pikirannya, membuatnya kini mulai membasahi diri. Setelah menerima cincin penyimpanan sosok tersebut, King Ruo lalu melepaskan segel mantra formasi emas, dan mengambil mutiara jiwa abadinya dengan paksa. Tidak, teriaknya mencoba melepaskan diri dari lilitan rantai segel cakram langit Ling dan tombak emas teratai biru, namun langsung terdiam saat tamparan keras King Ruo mengubah posisi rahangnya. Tidak lama berselang, di bawah penindasan segel rantai cakram emas langit Ling dan serangan ekstrim tombak emas teratai biru, King Ruo akhirnya berhasil mengambil mutiara jiwa abadi sosok tersebut. Bersamaan dengan terlepasnya tombak emas teratai biru yang menancap di dadanya. Ah! Teriaknya, mencoba membakar kekuatan darahnya, namun langsung dihentikan oleh segel rantai cakram langit Ling. Kamu bukan seorang Yin, jadi teknik ini tidak akan bekerja padamu, ucap King Ruo, membuatnya sedikit terkejut saat mengetahui teknik rahasia terlarang tersebut. Bagaimana kamu tahu? Berbicara melalui telepati, menatap King Ruo dengan serius. Yin Xie, Patriark Sen Guo Shi Yin saat ini adalah pelayanku, jawab King Ruo sambil menunjukkan lencana giok putih klan Sen Guo Shi Yin. Bunuh aku tuan. Berbicara pada King Ruo melalui telepati sambil meneteskan air mata. Tentu saja, tapi tidak untuk saat ini, ucap King Ruo lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Membuat suasana di tempat itu kini benar-benar telah tenang. Setelah sosok yang tersegel tersebut tersimpan ke dalam cincin penyimpanannya, Ying Yumao dan rombongannya lalu menghampiri King Ruo. Yang mulia, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Ying Haotian dengan hormat. Karena aku akan segera pergi ke kota bunga semi selatan, aku minta kalian untuk mengawasi wilayah kehampaan ini,
jawab King Ruo dengan serius. Lalu bagaimana jika ada orang-orang dari Pedang Langit yang datang ke tempat ini? Tanya Ying Tajun. Sebisa mungkin bicaralah dengan baik, minta agar mereka meninggalkan tempat ini, namun jika mereka menolak dan tidak bisa bekerja sama, maka bunuh saja jika kalian sedikit kesulitan untuk mengalahkannya. Bawa mereka, bunuh dengan segel pilar emas pembunuh kubah puncak utama. Baik Yang Mulia, ucap Ying Haotian dan rombongannya dengan hormat. Baiklah, ini untuk kalian, ucap King Ruo sambil memberikan mereka masing-masing satu mutiara jiwa abadi dari kelima sosok yang mereka kalahkan sebelumnya. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah berbincang-bincang sejenak, King Ruo lalu undur diri dari tempat itu. Sus, sosoknya bergerak menyusul King Yongjun dan rombongannya yang masih bergerak meninggalkan daratan kematian Siwangzi. Kekuatan Yang Mulia benar-benar mengerikan, abadi tingkat 4 bahkan tidak berkutik di hadapannya. Ucap Ying Haotian dengan takjub, menatap kepergian King Ruo yang bergerak meninggalkan tempat itu. Harapanku Yang Mulia semakin kuat, karena saat ini kita memiliki begitu banyak musuh, ucap Ying Tajun dengan khawatir. Lalu saudara, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Ying Yumao. Karena sebelumnya kita masing-masing mendapat sumber daya tingkat tinggi dari Yang Mulia, aku ingin kita segera naik tingkat, tapi penjagaan di tempat ini juga tidak kita tinggalkan, jawab Ying Haotian. Itu artinya kita akan membagi tugas. Ying Tajun menanggapi. Benar, ucap Ying Haotian. Di tempat lain. Wilayah perbatasan daratan kematian Siwangzi. Duduk di bawah pohon raksasa. Qiongdu, Longfu, Murong Wangba, Mai Chao, Husan, Tu Hai, Murong Wende, Luo Zhao dan Luo Jiaolai yang sedang berjaga, melindungi King Yongjun yang sedang beristirahat di tempat itu, berbincang-bincang santai. Tuan muda, ini sudah cukup lama, bagaimana jika hamba kembali dan memeriksa keadaan di Gunung Nanjin, ucap Murong Wende. King Yongjun menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, tetua, jika ayah memerlukan bantuan, mungkin dia sudah mengabari kita, ucapnya dengan tenang. Tapi ini sudah malam tuan muda, apakah kita akan melanjutkan perjalanan atau tetap menunggu? Tanya Murong Wangba. Pada saat King Yongjun hendak menjawab, tiba-tiba King Ruo muncul di hadapan mereka. Ayah, penguasa muda, ucap mereka sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih, penguasa muda. Sambil berdiri di hadapan King Ruo dengan hormat. Maaf telah membuat kalian menunggu, mari kita melanjutkan perjalanan, ucap King Ruo, lalu membawa mereka meninggalkan tempat itu. Baik, penguasa muda. Di kota bunga Semi Selatan. Di halaman istana utama klan Shenzhenyin. Berbincang-bincang di tempat itu, Huo Zoudao, Huo Mingzi, Huyan Lan, Yin Gan, Mai Xian, Tian Feng, Murong Zongde, Zin dan Zan saudara, semua persiapan sudah matang, mulai dari keamanan hingga undangan, ucap Murong Zongde, yang sebelumnya mengambil alih tugas menteri yang diberikan oleh Murong Wende padanya. Baguslah. Itu artinya kita hanya menunggu kedatangan penguasa muda, dan saudara yang lainnya, ucap Yin Gan menanggapi. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang santai di tempat itu, tiba-tiba langit klan bergetar. Sus, bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya, mendarat di halaman istana tersebut dengan perlahan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.